Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar di chapter kedua, yaitu tentang I am applying for that position. Unit goalsnya adalah identify and mention the function, structure, and language used of application letter. Conclude the function, structure, and language used of application letter. Apply the elements used in application letter. Write an application letter. At the third grade of the highest grade at school, it is necessary for you to prepare and decide your own future, whether you want to continue your study in a university or you want to find a job. If you choose to find a job, you will need to learn how to write an application letter to your target office or position. In this unit, you will be guided to learn about application letter. It is useful for you because it will help you to write proper application letter before you sign for the position. You will also be guided to understand the function, structure, and language use of an application that letter, so that you will be able to write an application letter appropriately, and you will get the position that you wanted. Now we will come to application letter. First, the letter should be letterhead, the deadline, the inside address, the solution, the attention line, the subject line, the body of the letter, the complementary, signature, reference or initial, and the last enclosure, nation. Itu adalah susunan yang harus ada, and it must be systematically, it can't be changed with other. Jadi harus susunannya itu seperti ini. Kita tidak bisa menggantinya. Karena apa? Because this letter is formal letter. So all must be systematic, all must be obey the rule, and we can change with either. Like you wanna change like a personal letter, it wrong. Can you see this picture? This picture is like the process after you give that letter, and then the company will call you to come to interview. That interview for like asking who you are, what you like, what is your mission, or what is your target if they receive you in the company. All must be question, all must be no, all must be perfect. Ketika kamu diwawancarai, mereka akan menanyakan hal-hal pribadi tentang kamu, seperti kamu itu siapa, kemudian apa sih tujuan kamu, dan kira-kira visi dan misi kamu itu seperti apa ketika mereka menerima di perusahaan mereka. This is the example of the letter. We can write any letter like as usual letter or creative letter, but this is the creative letter. Because why? Because it's unusual. If you see the usual, it's just like white paper and then you will write in the black ink, and it's really boring for me. And this is the new style of the letter. If you give this letter to the company maybe will interesting of you. The company will curious about you because you give that letter is like another style. This style is really awesome. The style is really different with other, and this is the plus point for you. And then what do you see in this picture? Exactly the letter. Have you ever read such of that letter? I think it's seldom. And then who does write that kind of the letter? The letter will be written with the searcher of the job. And in your opinion, what is the function of the letter? The function is to get a job. Like what you can do and like what you will give that company, you will reserve it.
Next, this is the example of job application letter. Jadi ketika kamu akan mengirimkan surat, kamu itu akan mengirim surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan di sini adalah seperti sapaan kamu terhadap HRD biasanya kalau di perusahaan. Nah, di sini akan kamu akan membuat di mana sih kamu itu mendapatkan pekerjaan, bisa itu melalui koran, iklan, ataupun kamu mempunyai channel di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan sebagian kecil untuk penawaran kamu terhadap pekerjaan yang kamu butuhkan, ataupun pekerjaan yang akan kamu tawarkan oleh si perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian letterhead atau kepala surat. Untuk kepala surat di sini pasti akan ditulis di paling atas. Kemudian di dalam kepala surat ini akan berisi tentang nama perusahaan, merek dagang perusahaan, kemudian jenis perusahaan, alamat lengkap, dan juga simbol dari perusahaan. Untuk penulisan the deadline ataupun penanggalan, di sini apabila kalian ingin menulis surat, kalian bisa menuliskan tanggalnya itu secara British maupun American. Kalau British berarti dia tanggal dulu, kalau American itu adalah bulan dulu. Nah, untuk penulisan tanggal ini biasanya di bawah setelah kepala surat ada di pojok sebelah kanan. The inside address, yaitu alamat yang dituju. Untuk alamat yang dituju biasanya kita akan menulis dulu kepada siapa surat itu akan ditujukan, dan juga kedudukan ataupun posisi dia, kemudian alamatnya itu ada di mana. Jadi untuk alamat yang dituju ini bukan alamat perusahaan, tapi lebih kepada siapa atau orang mana sih yang akan kita tuju atau yang akan memeriksa dari surat kita. Misalnya kita itu nggak tahu orangnya itu siapa atau bagian apa, kita bisa menuliskan secara umum yaitu nama perusahaannya. Biasanya kalau untuk perusahaan, untuk penerimaan diterima oleh bagian HRD. Jadi orang-orang itu yang akan menyeleksi kita apakah kita diterima ataupun kita itu akan ditolak oleh perusahaan tersebut. The solution, yaitu salam, mempermudah kita untuk menyapa ataupun menyebut orang yang dituju dengan sapaan seperti Dear Sir, Dear Madam, atau Dear Mr. Tweer. Jadi untuk pengucapan salam sama seperti bahasa Indonesia, yaitu kepada bapak ataupun ibu. Atau kalau misalnya kamu itu sudah mengetahui orangnya, kamu bisa langsung menyebutkan namanya seperti misalnya Dear Mr. Smith. Atau kalau misalnya kamu itu tidak tahu, kamu bisa menggunakan Sir ataupun Madam. Attention line, baris perhatian, maksudnya itu adalah berfungsi untuk seorang ataupun pemimpin perusahaan yang akan kamu tuju. Misalnya kalau kamu sudah tahu mengetahui orang tersebut nama lengkapnya, berarti kamu langsung menyebutkan aja attention Mr. Misalnya di sini adalah Jum Angin, ataupun attention Mrs. Siti Alwia, atau attention Mr. Eko Pujianto. Tapi kayak tadi, kalau misalnya kamu itu tidak mengetahui, berarti kamu bisa menyebutkannya secara umum, yaitu Sir ataupun Madam. The subject line atau garis persoalan. Untuk garis persoalan ini sebenarnya lebih mirip seperti lampiran. Jadi lampiran itu kamu akan menggambarkan secara keseluruhan surat kamu itu berisi tentang apa. Misalnya di sini adalah subjeknya salesman, incentive, compensation plan, ataupun the counseling of the PT Kali Pasir Jaya, atau juga the ordering of shoes, Spotex. Jadi untuk subjek ini harus mencerminkan isi dari suratnya kamu. Kalau misalnya tidak digunakan, itu bukan bagian dari surat formal, maka harus digunakan untuk memudahkan si pembaca. Surat ini dalam kategori penting, sangat penting, ataupun kurang dari penting. Jadi jangan lupa subjeknya ini harus ada di dalam surat formal, apalagi untuk surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya adalah the body of the letter, yaitu merupakan badan dari surat. Nah, di badan surat ini berisi tentang isi surat secara detail yang akan mengutarakan maksud dan tujuan kamu. Jadi kalau misalnya kamu itu untuk melamar pekerjaan, berarti kamu akan menjelaskan kamu dapat pekerjaannya itu dari mana, kemudian butuhnya itu apa, skill kamu itu bagaimana,
Terus kemudian ada harapan-harapan agar kamu diterima di dalam perusahaan tersebut. Dan juga untuk skill kamu akan menyebutkan misal dalam bidang akademik skill kamu itu seperti apa, kemudian dari non-akademik itu seperti apa. Misalnya kamu bisa komputer, kemudian kamu bisa menggunakan Photoshop dan juga lain-lainnya. Nah, itulah gambaran sedikitnya itu tentang kamu. Itu adalah hal yang sangat penting untuk penggambaran dalam surat ini. The complementary yaitu salam penutup. Di sini akan ditujukan untuk ending dari suratnya kamu. Kita bisa menggunakan your faithfully atau dear atau very truly yours. Atau untuk tanda tangan di sini juga sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengesahkan atau sebagai tanda kalau itu adalah surat yang kamu buat. Nah, tanda tangan ini juga bisa sebagai identifikasi dari perusahaan untuk mengetahui kamu itu sosok yang seperti apa. Jadi, tanda tangan itu juga sangat penting. Ketika surat itu belum ditandatangani, maka belum dikatakan sebagai surat yang sah atau surat yang betul. Reference or initial yaitu nama dari si penulis surat. Nah, untuk nama di sini sebaiknya kamu harus menuliskan nama panjang. Misalnya nama panjang Aji Prakoso, cukup dengan 2 kata. Ataupun kalau misal 3 kata sih sebenarnya agak kebanyakan, bisa juga disingkat menjadi huruf, misalnya Aji Prakoso B. Bisa, tapi kalau untuk nama di sini tidak nama panjang, kamu misalnya ada 4 syllable itu kamu ditulis itu enggak, tapi paling hanya 2 kata. Misalnya sini ada Matthew, terus ada William Siregar dan juga sebagainya. Lampiran yaitu adalah suatu tambahan yang tidak dimuat di dalam surat. Misalnya kamu ingin melampirkan KTP kamu ataupun ijazah kamu, nah itu tidak ditulis di dalam surat, tetapi akan dilampirkan di lembaran yang lain. Jadi untuk surat lamaran ini biasanya hanya 1 lembar, kemudian di lembar-lembar berikutnya adalah data pendukung, misalnya berupa KTP, kemudian ijazah, transkrip nilai, ataupun kalau misalnya ada surat rekomendasi boleh menggunakan surat rekomendasi. Nah, misalnya kalau untuk penawaran produk berarti akan ada katalognya. Itu semuanya adalah yang penting. Kalau misalnya itu penting berarti kamu harus sisipkan, tapi kalau misalnya tidak ya tidak. Seperti tadi kayak ijazah, surat lamaran pekerjaan, CV, itu semuanya tertuang di dalam lembaran surat yang lainnya, tidak di dalam satu surat yang sama dengan surat lamaran pekerjaan. Itu perlu diingat ya, jangan sampai kamu menyatukannya. Tapi ada beberapa juga yang menyatukannya dengan CV dan juga surat lamaran pekerjaan, tetapi itu jarang sekali. Lebih banyak orang memisahkan kedua surat tersebut karena memang dinilai lebih rapi dan juga lebih tersusun. Di dalam surat juga kita tidak akan selalu menggunakan kalimat aktif, tetapi juga akan menggunakan kalimat pasif. Nah, di sini adalah contohnya, nanti bisa kamu baca sendiri. Kalau dia present maka akan berubah menjadi masa yang lampaunya lagi, yaitu tadinya do menjadi done, kemudian tadinya itu doing jadi being done. Jadi tadinya present maka berubah akan menjadi verb yang ketiga. Nanti coba kamu baca dulu untuk perubahan-perubahannya, kamu pahami, kemudian kamu latihan. Untuk perubahan ini kamu tidak bisa mengingatnya saja, tapi juga perlu untuk melatih perubahannya karena akan terasa sulit. Biasanya kalau dia itu verb pertama, maka berubahnya itu akan menjadi verb yang ketiga. Atau kalau misalnya dia itu modal itu kan verb 1, maka berubah modal itu must do. Jadi tidak hanya must-nya aja, tapi ada juga kata pendukungnya yaitu do. Maka akan berubah menjadi must-nya itu tetap, tapi do-nya yang akan berubah menjadi done. Yang tadinya itu should have done berarti ditambahin been, berarti should have been done. Coba kamu baca dulu, kamu perhatikan, kamu ingat, dan juga kamu pahami. Untuk dari perubahannya dari setiap tenses dari kalimat aktif menjadi kalimat yang pasif. Untuk patternnya, kalau di dalam kalimat aktif biasanya pertama kita akan terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga komplement. Jadi contohnya di sini adalah they call the girl Andin. Nah, subjek di sini adalah they, kemudian predikatnya predikat atau verbnya itu adalah call, kemudian objeknya adalah the girl, dan komplement adalah Andin. Kemudian kita ubah, yang tadinya itu menjadi subjek kita ubah menjadi objek, yang tadinya objek kita ubah menjadi subjek. Di sini objeknya adalah the girl, berarti kita tulis dulu pasifnya itu adalah the girl, kemudian predikat atau verbnya itu adalah
is, kemudian called, complement itu adalah Andin. Jadi the girl is called by Andin. Aktifnya adalah they call the girl Andin. Itu adalah perubahan. Jadi yang tadinya dari subjek menjadi objek, dan objek menjadi subjek, selebihnya itu semua sama. Tadinya verbnya itu adalah call, kemudian mengganti menjadi is called. Itu yang perlu diperhatikan ya. Komplement itu tetap berada di akhir. Jadi kalau misalnya nanti kamu bingung, kamu coba aja baca lagi kalimatnya kira-kira bagaimana. Pokoknya patternnya itu subjek jadi objek, objek menjadi subjek. Hanya itu. Demikianlah penjelasan tentang I am applying for that position. Jadi penjelasan tentang surat, yaitu pertama strukturnya dari surat, kemudian menggunakan kalimat yang pasif, tidak hanya kalimat yang aktif. Untuk referensi yang Miss gunakan, di sini Miss menggunakan beberapa blog, yaitu dari internet, kemudian juga buku dari CV Duta Arya. Terima kasih yang sudah melihat. Semoga apa yang Miss jelaskan di sini dapat membantu pemahaman kamu memahami untuk surat dan juga kalimat aktif dan juga pasif. Jika kamu ingin menanyakan atau kamu tidak mengerti suatu hal, kamu bisa meninggalkan komen di link ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.